Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berkati atas kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun alasan untuk kita meninggalkan Dia. Yesus, Allah yang dahsyat atas kita. Buka hatimu untuk Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Untuk kami terus meninggikan Engkau. Untuk kami terus mengagungkan Engkau. Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang sudah menebus kami. Menjadikan kami umat-umat pilihannya yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Untuk karya penebusan atas kami. Ini pujian kami untuk Engkau Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku, kasih-Mu Tuhan. Hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kami percaya Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku,
yang layak kami tinggikan, sebab Engkau Yesus Allah penebus kami. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Hanya oleh darah-Mu Tuhan, karya penebusan itu ada. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak panggil. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Yesus, Bapa kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau kita sampai pada hari ini, tiba pada saat hari ini, kita bersyukur dan kita percaya bahwa kita sudah melewati hari-hari, entah itu peristiwa yang sulit ataupun menggembirakan. Kita sedang melewati dan sudah melewati dan kita ada di tempat ini, dan saya percaya selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai kita, dan saya percaya juga bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang terus bersama dengan Tuhan dengan sesuai dengan janjinya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk hidup menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa
pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami, sehingga kami semua boleh ada sampai hari ini. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami ada karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami kekuatan baru terus-menerus, bahkan yang memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih untuk hari ini, dan kami percaya lewat firman Tuhan kembali kami akan diingatkan apa yang harus kami lakukan, dan kami semua mau melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, diberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Yosua. Dia memilih daripada hal yang tidak dipilih oleh bangsa Israel pada waktu itu, yaitu dia memilih untuk berkenan pada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Yosua dan Kaleb adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang berkenan pada Tuhan, orang-orang yang menjadikan dirinya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat 2, firman Allah berkata begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ini satu ayat firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Yosua mengambil pilihan yang tepat sekali bahwa dia akan menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, bagaimana bisa menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Alkitab mencatat yang pertama, Yosua itu orang yang rendah hati, orang yang luar biasa. 40 tahun lamanya, saudaraku, ini yang hebat sekali. 40 tahun lamanya sebenarnya bangsa Israel sudah memegang janji Tuhan, sudah memegang firman Tuhan 40 tahun itu. Dan ada maksud Tuhan ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan menuju tanah perjanjian dari Mesir dan melewati begitu banyak kota-kota yang mereka harus hadapi, peperangan di mana-mana. Mereka kemudian juga menghadapi banyak hal-hal yang mungkin itu menyesakkan hati mereka. Tapi maksud Tuhan tentu saja bukan untuk mencelakai bangsa Israel. Maksud Tuhan adalah untuk merendahkan hati bangsa Israel. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 firman Allah mengatakan begini, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Salah satu kunci kesuksesan sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Sebagai penerusnya, Yosua yang telah menjadi abdinya Musa sejak dia masih belia, ya, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11, Bilangan 11 ayat 28, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, kerendahan hati dari seorang Yosua untuk menerima didikan, bimbingan langsung dari seorang hamba Tuhan yang besar bernama Musa, tanpa membantah sedikit pun, tanpa dia memiliki hati yang jelek. Dia memiliki hati yang luar biasa. Selama 40 tahun dia belajar dari seorang hamba Tuhan yang besar yang bernama Musa, bagaimana seorang Musa memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan keras tengkuk tapi tetap bisa bertahan. Dan Musa mengajarkan banyak hal yang luar biasa kepada Yosua tentang ketaatan, tentang kerendahan hati, tentang bagaimana harus bersikap dan mengambil keputusan. Saya percaya Tuhan sudah menetapkan Musa untuk menjadi mentor bagi Yosua, untuk menjadi seorang pemimpin bagi Yosua dan bagi bangsa Israel, untuk mendidik seorang calon pengganti pemimpin yang baru. Dan saudaraku, mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita memiliki kerendahan hati yang luar biasa, ketika kita mau belajar dari seorang pemimpin, dari seorang yang mau mengajar kita, dari seorang yang luar biasa, yang mungkin lebih tinggi dari kita, baik ilmunya maupun derajatnya, kita belajar dengan rendah hati. Saya percaya selalu ada maksud Tuhan yang indah. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kerendahan hati. Makanya Yosua sudah dipersiapkan Tuhan yang luar biasa. Dia hanya menjadi abdinya Musa, seorang pembantunya Musa. Kemana Musa pergi, di situ ada Yosua. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini diperlukan kerendahan hati. Kalau Musa, saudaraku, saya percaya
Ketika dia mungkin berhadapan dengan orang-orang banyak, dengan bangsa Israel, tentu Musa sangat dihormati, sangat dielulukan, sangat dibanggakan. Sementara Yosua tidak. Dia hanya diam, dia hanya diam, dia hanya diam. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita semua bisa menikmati hidup seperti Yosua, kenapa? Mungkin belum saatnya kita mendapat penghargaan. Mungkin belum saatnya Tuhan meninggikan kita. Kita harus belajar untuk merendahkan hati kita terlebih dahulu. Tuhan ingin menguji apakah hati kita berkenan sama Tuhan atau tidak. Jadi yang pertama, saudaraku, hidup yang berkenan adalah supaya kita merendahkan hati. Yang kedua, untuk bisa memiliki hati yang berkenan pada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu jelas, saudaraku, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai malas membaca Alkitab. Kita mulai bosan membaca Alkitab. Saya cuma mau ingatkan sekali lagi. Firman Tuhan, Alkitab itu adalah buku petunjuk perjalanan kita. Kalau kita lupa membaca Alkitab, kalau kita malas membaca Alkitab, saya percaya perjalanan kita akan terganggu. Mungkin akan banyak menghadapi banyak hal. Dan kita tidak tahu jalan keluarnya. Tapi kalau kita rajin membaca Alkitab, saya percaya sekali bahwa akan ada selalu jalan keluar dan Tuhan selalu menunjukkan banyak hal baru kalau kita rajin membaca Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk taat pada firman Tuhan dengan membaca Alkitab. Nah, dalam Yosua 1 ayat 7 firman Tuhan berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, kunci kesuksesan adalah ketaatan. Kunci kesuksesan adalah kita mau belajar. Kunci kesuksesan adalah kita mau terus bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dan Yosua betul-betul mendapatkan hal yang luar biasa. Dia mendapat kasih dari Tuhan dan dia juga mendapat kasih daripada Musa. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada Yosua ketika Yosua sudah memimpin bangsa Israel, ya, menggantikan Musa. Yosua mendapat hal yang luar biasa. Yosua sudah dipersiapkan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, untuk kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, yang kedua adalah kita belajar untuk taat pada firman Tuhan. Taatan pada firman Tuhan artinya mutlak. Kita sungguh-sungguh tidak lagi akan memilih ke kiri atau ke kanan. Kita hanya akan memandang Allah. Mata kita tertuju pada firman Tuhan. Sudah saatnya, waktu terus berjalan. Semakin singkat hari lepas hari. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bersiap-siap untuk selalu berjaga di dalam Tuhan, hampir mungkin kita pun tidak akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita bukan awalnya saja ketika kita mengenal Tuhan, kita kemudian sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan. Tapi saat-saat terus menerus sampai pada titik akhir kita, apakah kita tetap berkenan pada Tuhan atau tidak. Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, orang-orang yang berkenan pada Tuhan adalah dia setia, bukan setengah mati, tapi sampai mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar taat. Taati pemimpinmu, taati orang-orang yang menjadi mentormu, taati teman-temanmu yang mungkin jauh lebih tahu daripada kita. Taati juga Tuhan, itu yang terutama. Mari kita belajar merendahkan hati kita dan taat pada firman Tuhan, taat pada peraturan-peraturan. Banyak yang terjadi kalau kita perhatikan di dunia ini, bahkan kalau boleh nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Banyak terjadi kecelakaan di mana-mana. Kenapa? Karena banyak pengendara tidak taat kepada aturan-aturan yang sudah dibuat. Semaunya sendiri, pengennya sendiri, egois. Akhirnya yang terjadi adalah kecelakaan. Banyak terjadi kecelakaan karena kita egois, karena kita merasa bahwa diri kita paling baik, karena kita merasa kita paling benar, karena kita merasa paling tahu. Saya mau bilang buat kita semuanya, taati firman Tuhan. Taati apa yang Tuhan katakan supaya kita semua selamat. Dan yang ketiga saudaraku, Yosua adalah orang yang punya pendirian yang teguh. Dia tidak goyah oleh apapun. Ketika dia percaya pada firman Allah, dia pegang firman Allah, dia tahu yang terbaik yang dia harus pilih, makanya dia tidak goyah. Dia tetapkan hatinya untuk tetap percaya pada firman Tuhan. Dia memiliki sesuatu yang kuat. Saya pikir saudaraku yang luar biasa adalah
Selain kita memiliki iman yang besar, kita juga harus memiliki iman yang benar. Iman yang besar itu mungkin kita bisa bilang, dengan iman yang besar aku bisa memindahkan gunung, walaupun yang dibutuhkan hanya iman sebesar biji sesawi. Tapi iman yang benar adalah walaupun gunungnya tidak pindah, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Itu iman yang benar. Nah, Yosua ini adalah seorang yang teguh dalam pendirian, kuat di dalam pendiriannya. Dia tidak terpengaruh. Pada waktu itu Musa mengutus, ya, saudaraku, 12 pengintai. 12 suku diambil satu-satu, kemudian diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Dan ketika mereka pulang selama 40 hari masa pengintaian itu, saudaraku, mereka pulang dan yang terjadi adalah 10 orang dari pengintai itu membawa kabar buruk. Mereka menceritakan tentang sesuatu yang ada dan nyata di hadapan mereka, yaitu bangsa yang besar-besar, bangsa yang makan orang katanya. Dan dia berkata, orang-orang ini berkata, kita cuma seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak pernah terpengaruh oleh keadaannya, oleh situasi. Dia tidak terintimidasi dengan keadaannya. Dia tidak terintimidasi dengan apa yang dia lihat di depannya. Ini nyata, saudaraku, ini benar, ini bukan fata morgana, ini bukan cerita khayalan, ini bukan dongeng, tapi kenyataan memang benar ada yang dia hadapi. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak terpengaruh oleh intimidasi itu. Dia tahu, dia memiliki Tuhan yang besar. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan apapun yang manusia tidak sanggup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yosua memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Dia percaya Tuhan lebih kuat dari segala apapun. Sekarang Bapak Ibu, mungkin kita sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita sedang menghadapi begitu banyak rintangan dalam hidup kita. Ini nyata, ini real. Sakit kita, mungkin masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita. Tapi saya mau katakan, percayalah pada janji Allah. Kalau Dia sudah berjanji akan membawamu pada kemenangan, kalau Dia sudah berjanji bahwa engkau akan mengalami kegilang gemilang, kalau Tuhan berjanji bahwa engkau akan mendapat berkat, percayalah Tuhan sudah menyediakannya buat kita. Jadi jangan pernah goyah, jangan pernah goyah. Yosua 1 ayat 9 firman Allah, Tuhan berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Yosua mendapat peneguhan dari Tuhan, bahwa Yosua akan terus disertai oleh Tuhan. Yosua akan tetap mendapat kawalan Tuhan. Dan Tuhan menjamin bahwa dia tidak pernah meninggalkan. Dan pesan Tuhan buat Yosua adalah jangan kecut dan tawar hati. Yang keempat, saudaraku, dalam segala hal Yosua percaya pada janji Tuhan dan dia memuliakan Tuhan. Ya, sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, masa-masa sulit sekalipun, atau hal-hal yang lain yang kita mungkin tidak sanggup, pikir kita tidak sanggup untuk melewati atau menahannya, tapi saya mau katakan, muliakan Tuhan. Itu kuncinya. Di dalam Yosua 23 ayat 3 firman Allah berkata begini, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini, demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang telah berperang ganti kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita belajar ternyata kemuliaan yang Tuhan berikan, yang di dalam diri kita, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ada kemuliaan Allah sendiri. Kemuliaan yang mampu mengalahkan banyak hal, persoalan-persoalan apapun dalam hidup kita. Kita belajar bahwa ketika kita memuliakan Allah, Tuhan berkata, aku yang berperang ganti kamu. Aku yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kamu lakukan. Jadi ketika kita menghadapi masa sulit, sakit kita mungkin kata dokter sudah diagnosa bahwa kita mungkin tidak akan mengalami kesembuhan. Kita menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pribadi kita. Saya mau katakan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tuhan adalah di atas segala-galanya. Tuhan hanya ingin memperlihatkan kepada kita, kalau aku menolongmu, aku menjaminmu. Bagaimana caranya supaya aku bisa melihat aku ditolong Tuhan? Tentu ada hal-hal yang Dia sediakan juga. Kalau engkau mau melihat seseorang ditolong, tentu ada sesuatu yang sedang dialaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji
Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menyediakan. Karena itu marilah kita belajar untuk selalu belajar mengasihi Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, yang terakhir adalah Yosua selalu mengingatkan kepada kita untuk mewariskan kepada keturunan kita takut akan Allah. Ketika Yosua sudah tua, ia mengumpulkan para tua-tua dan kepala suku Israel untuk mendorong mereka agar tetap setia pada perjanjian dengan Tuhan. Ia juga memperingatkan kepada mereka akan konsekuensi jika melanggar perjanjian tersebut. Dan sepeninggal Yosua, Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Ini yang hebat, saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebagai orang tua kita, saudaraku, mungkin kita tidak bisa mewariskan harta kita. Walaupun ada, mungkin itu pun akan habis pada waktunya. Tapi ketika kita sebagai orang tua mewariskan takut akan Allah kepada anak cucu kita, maka itu akan bersifat kekal. Yosua 24 ayat 14-15, Yosua berkata, dan aku serta seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, orang boleh memilih apa saja, ya, sebagai bentuk apa saja pilihan dia. Tapi Yosua berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, pilihlah yang mana engkau mau pilih, katanya. Silakan pilih saja, ya. Apakah engkau mau beribadah kepada siapapun. Tapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau buat kita. Inilah yang Tuhan ingin kerjakan buat kita. Ada seseorang yang betul-betul menjadi harapan kita. Anak cucu kita akan wariskan kepada rasa takut akan Tuhan. Dan selanjutnya ini Yosua juga mempersiapkan generasi seterusnya. Yosua adalah seorang pemimpin yang memiliki visi ke depan. Seorang pemimpin yang hebat. Sebagai orang tua kita berharap anak-anak kita tentu saja akan menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Demikian dalam hidup kita harus jadi contoh terlebih dahulu. Kita harus jadi teladan dalam hidup kita terlebih dahulu. Baru nanti lihat anak-anak akan bersama dengan kita. Kalau kita mau melihat anak cucu kita diberkati, kalau kita mau melihat anak-anak cucu kita menjadi orang-orang yang berkenan, mulai dari diri kita sebagai orang tua. Kita contohkan yang terbaik, bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan kita, dengan sikap kita. Dan Yosua melakukan itu kepada anak-anak, kepada keturunannya. Yosua juga mempersiapkan pemimpin baru. Luar biasa, saudara. Ini yang kita harus semua belajar. Kita tidak akan pernah ada selama-lamanya. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Suatu saat kita akan tergantikan sendiri. Setiap orang punya musimnya masing-masing. Mungkin saat ini kita masih kuat. Mungkin saat ini kita masih bisa melayani. Mungkin saat ini kita bisa menjadi orang yang bisa bekerja. Tapi suatu saat semuanya akan berlalu. Siapa yang akan menggantikan kita adalah orang-orang muda, anak-anak Tuhan yang sudah berkenan pada Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang berkenan pada Tuhan, orang tua harus mewariskan takut akan Allah dan ciptakan generasi yang baru yang akan memimpin keluarga, gereja, dan negara kita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, itulah yang Tuhan ingin kita semua lakukan. Jadilah orang yang berkenan pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya kalau kami semua hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkau berkata Engkau akan menjamin hidup kami. Engkau yang berkata kepada kami akan dilepaskan dari jerat-jerat penipuan, jerat-jerat iblis yang akan menggoda kami. Karena kalau kami percaya kepadamu, bersandar kepadamu, kami percaya yang nampak adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Engkau yang berkenan pada setiap kami, dan kami mau belajar Tuhan menjadi orang yang rendah hati, berpegang teguh pada firman Allah, mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun, tidak terintimidasi oleh apapun, dan kami mau menjadi orang tua yang mewariskan takut akan Allah kepada keturunan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sedang melayani, mereka sedang menghadapi masalah persoalan dalam hidup mereka. Engkau sendiri yang akan membela mereka, Engkau yang berperang ganti mereka. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua dan Engkau berkenan pada kami juga. Terima kasih Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasih, bangsa yang besar, banyak suku-suku bangsa di dalamnya.
Kami rindu Tuhan bangsa kami juga suatu saat kami akan mendengar setiap mulut mereka mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Lutut mereka akan bertelut menyembah kepadamu. Tuhan memberkati bangsa kami. Engkau menopang, menjaga, melindungi para pemimpin baru yang akan dilantik pada bulan Oktober ini. Mereka adalah pilihan-pilihan yang kami semua percaya bahwa Engkau juga yang boleh mengizinkannya. Dan berikan roh takut akan Tuhan. Mereka bersikap adil dan bijak dalam segala keputusan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberi keamanan daripada segala hal di bangsa ini, dan kami percaya Tuhan senantiasa ada. Tuhan juga memberkati hamba-hambamu yang melayani di berbagai tempat, di pelosok negeri ini. Mereka yang ada di kota maupun di desa-desa, di lembah-lembah, di gunung-gunung. Tuhan menyertai mereka. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Jadikan mereka alat bagi Tuhan, supaya mereka semuanya boleh menjadi berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja yang ada, sinode-sinode ada. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami mau berdoa untuk sinode Gereja Betel Indonesia di bawah pimpinan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan memberkati visi dan misi untuk boleh membawa setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi berkat di negeri ini. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa, pemimpin negeri kami, juga pemimpin agama kami. Juga kami berdoa untuk Bapak Satria, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi juga untuk segala visi misinya sebagai ketua BPD di Jawa Barat. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Tuhan berkenan pada setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sebelum kita akhiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.